Oke, selamat datang kembali teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan memvideokan yaitu proses penggaraman pada kolam bioflok kolam ikan nila. Ya, ini bisa dilihat. Ini setelah panen kemarin ya, langsung saya kasih garam. Soalnya emang ikannya juga stres tentunya teman-teman. Ini sisanya ya, sisa ikan kemarin yang nggak dibawa pengepul. Nah, ini garamnya seperti itu. Saya memakai garam krosok. Nah, untuk aerasinya kita besarkan saja ya, biar nanti juga garamnya bisa menyebar, karena ini aerasinya besar, jadi bisa menyebar sendiri nanti kalau sudah ditaruh di kolam ya teman-teman. Nah, ini sudah saya besarkan. Nah, ini bisa dilihat ya, aerasinya ini menggunakan satu mesin. Kenapa garam? Ya, garam kan merupakan suatu kebutuhan yang cukup penting untuk para peternak ikan pada umumnya. Nah, garam yang dimaksud yaitu garam krosok atau garam NaCl seperti yang saya gunakan ini garamnya. Yang tentunya itu berbeda dengan garam dapur atau garam penyedap rasa pada makanan. Walaupun secara rupa, secara warna itu sama, walaupun rasanya juga sama ya, sama-sama asin, tapi itu berbeda. Perbedaan utama antara garam krosok dengan garam dapur adalah pada kemurniannya teman-teman. Kalau garam krosok hanya mengandung NaCl saja, sedangkan garam dapur itu sudah diperkaya dengan bahan lain yang memang fungsinya baik untuk manusia seperti yodium dan bahan lainnya gitu teman-teman. Dan garam itu sendiri itu bagi kolam bioflok, bagi ikannya itu juga sangat bermanfaat teman-teman. Dan untuk saat ini kenapa saya memberikan garam pada kolam saya, yaitu memang dengan alasan yang pertama itu karena ikannya memang sedang stres teman-teman, nafsu makannya itu sedikit, jadi saya kasih garam pada kolam saya. Karena setelah dipanen ya, ini karena beberapa bibit yang tidak diambil pengepul, juga karena perubahan ketinggian air teman-teman. Soalnya itu yang kemarin tuh di kolam saya airnya hampir 2 meter dan sekarang ini 1 meter kurang, jadi ikannya juga kaget mungkin. Jadi saya kasih garam. Tujuan di kolam saya mengasih garam yaitu supaya ikan yang di sini itu tidak stres, sama meningkatkan atau menjaga kualitas air kolam ini teman-teman. Nah, ini mulai kita tebar. Ini memang sengaja aerasinya saya besarin ya, biar nanti garamnya setelah gini turun ke kolam nanti juga bisa akan nyebar-nyebar sendiri teman-teman. Nah, nanti akan menyebar sendiri. Nanti juga bakal apa ya? Ini bisa dilihat. Jadi garam itu tidak, manfaatnya bukan hanya menjaga kualitas air kolam, terus mengobati ikan yang stres, bukan hanya dua ya, tapi banyak sekali. Nanti saya juga akan sebutkan satu persatu tentunya, biar teman-teman juga bisa lebih paham ya. Jadi pemberian garam itu bukan hanya saat misalnya ikan stres, terus
ikan mulai terkena penyakit A, B, C, D. Itu bukan karena gitu ya teman-teman. Ya lebih baiknya lagi itu kalau pemberian garam pada kolam itu kita itu rutin, walaupun tidak banyak tetapi rutin, yaitu tujuannya untuk menjaga kualitas airnya itu. Ya masa kualitas air jelek terus ikan kena penyakit, ikan stres baru dikasih garam, itu yang jelas itu sangat merugikan ya teman-teman. Kenapa merugikan? Karena jika ada masalah pada air, masalah pada ikan, itu sangat berpengaruh pada si kolam sama ikan kita sendiri teman-teman. Contohnya saja ini kolam saya, ikannya stres gara-gara dipanen, gara-gara perubahan ketinggian air itu berubah 1 meteran kolam saya teman-teman. Jadi tuh nafsu makan ikan pada kolam saya ini memang sedikit sekali teman-teman. Nah jadi sebisa mungkin teman-teman melakukan penggaraman rutin pada kolam teman-teman ya, supaya bisa tetap menjaga kualitas air, kualitas ikannya juga, jadi nafsu makannya bisa lebih bertambah atau tetap stabil. Nah, berikut ini ada beberapa manfaat dari garam kerosok untuk ikan tentunya. Ini garam ikan ya, garam kerosok atau garam ikan. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan cairan tubuh ikan. Nah, dengan berada di air kolam tawar yang minim garam, secara alami larutan garam akan banyak keluar dari tubuh ikan. Hal ini menyebabkan ikan stres dan rentan penyakit. Penggaraman kolam bertujuan untuk menyeimbangkan kandungan garam antara air dan tubuh ikan sehingga kesehatan ikan lebih terjaga. Jadi ikan juga mengeluarkan garam ternyata teman-teman. Ya. Nah, ini yang penasaran dengan atap saya ya, ini saya menggunakan plastik ini sama pohon bambu ini. Jadi kalau hujan ya nggak kehujanan, karena air hujan juga sangat mengganggu ya kalau pas lagi pemberian pakan ikan teman-teman. Nah, untuk selanjutnya menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya. Ini bisa menghambat teman-teman. Garam dapat menghancurkan sel mikroorganisme yang sifatnya patogen atau berbahaya bagi ikan. Nah, jamur juga bisa menghambat jamur teman-teman. Garam untuk mencegah penyakit ini dilakukan pada saat awal tebar. Ya, saat benih kecil-kecil itu, saat benih belum memiliki daya tahan tubuh yang kuat, itu untuk awal-awalan. Terus yang ketiga, menstabilkan pH air kolam teman-teman. Pada kondisi tertentu pH kolam dapat berubah secara drastis, baik menurun menjadi asam atau meningkat menjadi basa. Penurunan pH biasanya diakibatkan oleh air hujan terus-menerus ini teman-teman. Makanya kenapa saya kasih atap. Terus sedangkan peningkatan pH diakibatkan tingginya kandungan amonia dalam kolam. Nah, ini perlu diperhatikan juga teman-teman. Garam ini bisa membantu menstabilkan pH air. Tuh, kenapa garam penting. Terus yang keempat, mengikat nitrit. Nitrit pada air kolam dapat terserap ke sistem peredaran darah ikan, sehingga mengurangi kemampuan ikan dalam mengikat oksigen. Akibatnya, ikan kekurangan oksigen yang menjadikan darahnya berwarna coklat, bukan merah segar. Nah, untuk selanjutnya, ini menjaga ikan agar tidak stres pada saat pemindahan, bisa. Terus pada saat habis dipanen, itu bisa seperti yang di kolam saya ini habis panen ya, ikannya itu ada yang nggak kebawa pengepul, jadi saya taruh kolam lagi, saya taruh garam juga biar
nggak stres teman-teman. Pada saat pemindahan ikan dari satu kolam ke kolam lain pasti mengalami stres teman-teman, baik itu terkena alat penangkapan atau pada kondisi kolam yang membuat ikan tidak nyaman, seperti air kolam yang tiba-tiba bergerak, berkurangnya air kolam dan sebagainya. Itu yang bisa menyebabkan ikan menjadi stres. Nah, ini kenapa alasan yang terakhir ini, alasan saya mengasih garam ya karena ini alasan saya untuk saat ini ya. Tapi sebisa mungkin buat teman-teman supaya menjaga kualitas kolam teman-teman ya rutin dikasih garam kolamnya ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai manfaat penggaraman pada kolam. Mungkin teman-teman nanti yang manfaatnya garam tuh untuk ini. Manfaat garam untuk ini. Teman-teman bisa menambahkan ke komentar ya teman-teman. Soalnya nanti yang baca komentar bukan cuma saya, tapi orang-orang juga baca komentar dari teman-teman. Sebisa mungkin teman-teman memberikan masukan yang terbaik tentunya ya. Di sini kita berbagi pengalaman. Saya juga masih belajar. Jadi teman-teman nanti bisa menuliskan komentar teman-teman mengenai pendapat teman-teman, mengenai pengalaman, pengetahuan teman-teman. Jadi nanti kita bisa berbagi ilmu bersama di forum ini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.